warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahini Chania. Saya akan mempresentasikan mengenai Green Supply Chain Management. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni latar belakang Green Supply Chain Management. Pertama, pengolahan limbah yang bertujuan untuk penjagaan lingkungan dan efisiensi operasi, di mana era industri saat ini menuntut agar manufacturing atau operasi dari perusahaan itu mengurangi limbah yang berdampak pada lingkungan dan polusi lingkungan. Selanjutnya, definisi Green Supply Chain Management. Menurut Diraj 2012, Green Supply Chain Management merupakan sebuah inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam konteks lingkungan yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti reduksi, recycling, substitusi material. Green Supply Chain Management sebagai sebuah konsep untuk mengintegrasikan manajemen rantai pasok dengan berpikir lingkungan yang memiliki tujuan untuk mengurangi limbah, emisi, energi, dan limbah padat. Terutama manajemen rantai pasokan hijau melibatkan fase penghijauan dengan kegiatan rantai pasokan sebagai definisi dari manajemen rantai pasokan yang mencakup semua pihak yang terlibat seperti pemasok, produsen, distributor, grosir, pengencer, dan lainnya. Yang menambah hijau di supply chain management mencakup serangkaian kegiatan hijau di semua kegiatan supply chain management suatu perusahaan atau corporation. Menurut Zhu dan Sarkis mendefinisikan Green Supply Chain Management, pengelolaan yang berkisar dari green purchasing hingga rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari pemasok ke pabrik, ke pelanggan, dan reverse logistik yang menutup loop. Selanjutnya, yakni Green Supply Chain meningkatkan operasional. Green Supply Chain Management meningkatkan operasional pekerjaan dengan menggunakan solusi yang memperhatikan lingkungan dari dampak yang mungkin diakibatkan dari lingkungan terhadap lingkungan dengan meningkatkan beberapa dengan meningkatkan yang pertama, meningkatkan kelincahan. Green Supply Chain Management membantu untuk mengurangi resiko dan mempercepat inovasi dari suatu perusahaan. Yang kedua, meningkatkan adaptasi. Chain Management sering menghasilkan proses yang inovatif dan perbaikan terus-menerus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mempromosikan keselarasan, di mana Green Supply Chain Management melibatkan kebijakan negosiasi dengan pemasok dan pelanggan yang menghasilkan keselarasan yang lebih baik dari proses bisnis atau perusahaan. Selanjutnya yakni evolusi Green Supply Chain Management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2002, supply chain juga bisa didefinisikan sebagai suatu jaringan organisasi yang menyangkut hubungan antara upstream dan downstream dalam proses dan kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang terwujud dalam barang dan jasa di tangan ultimate user. Yang kedua, selanjutnya menurut Sri Vastava pada tahun 2007, Green Supply Chain Management adalah suatu pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan, termasuk desain produk, bahan sumber, dan seleksi, proses manufaktur, pengiriman final produk kepada konsumen, serta manajemen end of life produk terhadap masa pemanfaatannya. Menurut Penfile pada tahun 2007, Green Supply Chain sebagai proses menggunakan input yang ramah lingkungan dan mengubah input tersebut menjadi keluaran yang dapat digunakan akhir 7 siklus hidupnya sehingga penciptaan rantai pasok yang berkelanjutan. Menurut Seman pada tahun 2012, Green Supply Chain Management sebagai pengelolaan yang berkisar dari green purchasing pasokan yang terintegrasi mulai dari pemasok ke pabrik, ke pelanggan, dan reverse logistik yang menutup loop. Baiklah, selanjutnya yakni fungsi operasional dan aktivitas dalam Green Supply Chain Management. Yang pertama yaitu pengadaan hijau atau green procurement, di mana kegiatan ini berkaitan dengan
keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Adapun kegiatan dalam fungsi pengadaan hijau antara lain yakni pemilihan supplier, di mana dalam sistem pengadaan hijau, pemasok tempat pembelian bahan hanya dari mitra hijau yang memiliki standar mutu lingkungan dan lulus proses audit, serta mempertimbangkan pemasok yang mendapatkan ISO serta sertifikat terkait prestasi dalam konsep green. Yang kedua, mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan menurut Salem 2008, Green Procurement didefinisikan sebagai pembelian lingkungan yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan yang meliputi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang bahan dalam proses pembelian. Selanjutnya, temuan dalam kegiatan Green Procurement disajikan, yakni di mana pemilihan supplier. Kegiatan dalam pemilihan supplier yakni bahan pembelian yang memenuhi standar kualitas lingkungan, yang kedua mitra hijau, serta lulus proses audit seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, mempertimbangkan pemasok yang memperoleh ISO 14.000 dan ISO 18.000 atau ROHS arahan. Yang ketiga, memilih pemasok yang mengontrol zat berbahaya dalam daftar standar perusahaan dan memperoleh prestasi sertifikat hijau. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yakni manufaktur hijau atau green manufacture. Merupakan proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan rendah, sangat efisien dan menghasilkan sedikit bahkan tidak adanya limbah atau polusi yang berdampak negatif pada lingkungan. Menurut Ginmini 2015, green manufacturing adalah sistem yang mengintegrasikan produk dan masalah desain proses dalam masalah manufaktur, perencanaan, dan pengendalian sedemikian rupa untuk mengidentifikasi, mengatur, menilai, dan mengelola aliran limbah lingkungan dengan tujuan mengurangi dan akhirnya mengurangi lingkungan dampak sementara atau juga yang dampak permanen untuk memaksimalkan sumber daya efisiensi. Berikut kegiatan-kegiatan dalam manufaktur hijau menurut Gimnie, yakni pertama, pengontrolan penggunaan zat berbahaya. Yang kedua, teknologi efisiensi energi, di mana pengontrolan zat berbahaya ini yakni pemeliharaan kualitas air atau kontrol kualitas input yang digunakan dalam produksi sebelum pengolahan atau produksi dilakukan. Yang kedua, itu di mana teknologi efisiensi energi dengan mengurangi daya konsumsi dalam produk, meningkatkan masa hidup produk untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kapasitas mesin, desain produk, dan lainnya. Yang ketiga itu mempromosikan penggunaan kembali atau daur ulang, yakni di mana meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Fungsi selanjutnya yaitu distribusi hijau atau green distribution. Berikut kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam green distribution. Yang pertama yaitu kemasan hijau, hemat kemasan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang meliputi dari kemasan hijau yakni hemat kemasan, ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk standarisasi kemasan, meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar, dan mempromosikan program daur ulang. Kegiatan kedua yaitu logistik hijau, meliputi pengiriman langsung ke pengguna situs menggunakan kendaraan bahan bakar alternatif dan mendistribusikan produk dalam batch besar. Fungsi selanjutnya yakni logistik balik atau reverse logistik. Logistik balik merupakan proses mengambil produk dari konsumen akhir untuk tujuan meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. Adapun beberapa kegiatan yang terdapat dalam logistik balik yakni pengumpulan,
gabungan atau inspeksi gabungan inspeksi atau pemilihan atau penyortiran dari produk. Yang ketiga itu pemulihan, yang keempat redistribusi, yang kelima pembuangan. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.